Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainda Lihawa SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dari SMP Negeri 2 Gentuma Raya, dengan fasilitator Bapak Abdul Gufron SPD dan pengajar praktik Bapak Munawir Patilima SPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.A.8 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya menerapkan proses pembelajaran di kelas adalah 1. Saya berpikir siswa adalah ibarat kertas kosong. Kertas tersebut akan terisi penuh dengan coretan jika guru berperan aktif dalam pembelajaran. Guru akan mentransfer ilmu dalam pengetahuan dan keterampilan pada siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Kedua, guru akan merasa dirinya berhasil dalam mentransfer ilmu jika semua siswa mencapai standar ketuntasan minimal. Padahal di dalam kelas semua siswa cara untuk berkembang dan memahami pembelajaran berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada pula yang lambat menanggapi. Ini adalah pembelajaran di kelas terpusat pada guru. Artinya, guru satu-satunya sumber ilmu pengetahuan tanpa mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Selanjutnya, saya percaya bahwa hasil pola asuh orang tua di rumah akan tampak pada kebiasaan serta sikap siswa saat di sekolah. Meskipun ada karakter yang merupakan bakat dari lahir, tetapi sebagian besar sikap dipengaruhi oleh lingkungan sekitar rumah dan cara asuh yang berbeda. Namun saya memahami setiap anak adalah unik dan memiliki cara belajar yang berbeda. Dari pemikiran saya setelah mempelajari modul ini yaitu yang pertama, siswa bukanlah ibarat kertas kosong, tetapi siswa merupakan kertas yang sudah tertulis namun tulisannya tersebut masih samar-samar, dan tugas guru adalah memperjelas tulisan samar-samar tersebut. Artinya, saya memaknai dari pembelajaran modul ini bahwa siswa sudah memiliki bakat dan potensi masing-masing sejak lahir. Namun para gurulah yang bertugas untuk menuntun, memberikan arahan, membimbing siswa tersebut sehingga mampu mengembangkan bakat dan potensi siswa. Guru di sini bertindak sebagai pamong dan fasilitator. Selanjutnya, siswa haruslah merdeka dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa dalam proses pembelajaran harusnya tidak terikat dengan kriteria ketuntasan minimal. Karena dalam kelas siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, dan seorang guru haruslah melihat potensi siswa yang beragam tanpa diikat dengan kriteria ketuntasan minimal. Selanjutnya yang ketiga adalah informasi pengetahuan bukan satu-satunya berpusat pada guru, melainkan sumber pengetahuan bisa diperoleh dari lingkungan tempat siswa tinggal. Karena sesuai dengan konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa proses pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam siswa. Selanjutnya, pola asuh orang tua berdampak atas sikap anaknya di sekolah yang cenderung kurang taat aturan di sekolah, atau kurangnya perhatian orang tua membuat anak mencari perhatian di sekolah. Tetapi guru punya ikhtiar untuk membentuk budi pekerti anak di sekolah. Tentu saja dengan berupaya melibatkan orang tua agar mau bekerja sama-sama membimbing anak. Sebab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pengajaran yang baik adalah pengajaran yang mengembangkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Itulah pentingnya berkomunikasi dengan orang tua siswa sebagai pendidik. Selanjutnya, pemikiran filosofi lainnya dari Ki Hajar Dewantara adalah setiap anak itu
unik pada kodratnya. Anak harus memiliki rasa merdeka dalam rekreasi dan belajar. Disinilah peran guru sebagai penuntun agar bisa memiliki kekuatan hidup berupa kodrat alam dan kodrat zaman untuk menjalin masa depannya. Siswa harus diupayakan untuk tumbuh kembang dalam cipta, karsa, karya dengan mengeksplorasi minat bakat yang ada dalam diri mereka. Setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang akan saya terapkan pada kelas saya yang mencerminkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya harus mengubah mindset. Saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak yang lahir sudah lengkap dengan potensinya. Meskipun masing-masing masih terlihat samar-samar. Saya harus peka membaca, mengenali setiap potensi anak yang saya didik agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya baik metode maupun bahan ajar bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Yang kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang kesempatan dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. 4. Sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tetapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku yang baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak agar berbudi pekerti yang baik, ini juga bisa jadi tantangan untuk saya bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Artinya guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Ing Madio Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan maupun motivasi. Ada beberapa poin penting dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya simpulkan, yaitu 1. Menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak, guru sebagai fasilitator atau sebagai pamong sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya asas menurut keadaan. Dalam arti segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya.
baik lingkungan alam maupun keadaan atau kondisi zamannya. Keempat, pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas, pemikiran, dan baik kepribadiannya. Kelima, bermain, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Dan yang terakhir, kemerdekaan. Artinya, memberikan kesempatan pada anak-anak didik berkembang sesuai minat dan bakatnya, namun tetap dibina di arah sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Refleksi dan kesimpulan tugas koneksi antar materi modul 1.1. Semoga kita guru penggerak dapat membawa perubahan bagi pendidikan. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.